can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. Berikut ini kabar terbaru Timnas Indonesia. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Gelandang keturunan dari klub FC Eindhoven, setuju bela Timnas Indonesia. Gelandang FC Eindhoven U21, Lucifer menegaskan siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia akan sangat senang andai itu bisa terjadi. Lucifer menyampaikan keinginan untuk membela Timnas Indonesia ketika diwawancarai YouTuber Yusa Nugraha. PSSI belum hubungi saya, tapi Fardi Bahdim, seorang agen penghubung pemain keturunan ke PSSI, sudah menghubungi, kata Lucifer. Menurut Lucifer, rencana untuk membela Timnas Indonesia muncul menyusul sengitnya persaingan untuk masuk skuad utama Timnas Belanda. Dia tidak menampik Indonesia sebagai alternatif tim nasional yang bagus, andai dirinya tidak mendapat panggilan dari Timnas Belanda. Tentunya saya terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Bagi saya, mimpi saya juga untuk bisa bermain di Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Namun, realistis melihat persaingan di posisi saya, maka Timnas Indonesia opsi yang bagus, kata pemain berusia 19 tahun itu. Lucifer memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Ketika mereka berusia 17 tahun, mereka pergi ke Belanda, kata Lucifer. Dengan usianya yang masih 19 tahun dan bermain untuk tim Liga Belanda, FC Eindhoven, kehadiran Lucifer bisa jadi tambahan berharga untuk Timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang maupun winger, Lucifer akan menambah dinamisnya kekuatan Garuda terkhusus di lini serang. Media Vietnam iri, prediksi Timnas Indonesia akan kalah dari Arab Saudi. Media Vietnam memberikan laporan jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami kekalahan. Bukan tanpa sebab, anak asuh Shin Tae-yong tidak dalam kekuatan penuh. Ada 5 bintang yang dikabarkan absen ketika melawan Arab Saudi. Mereka adalah Justin Hubner, Jordi Amat, Maarten Paes, Malik Rizaldi, hingga Elkan Bagot. 5 bintang absen, Indonesia dengan mudah akan terjerumus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehilangan 5 pemain membuat Timnas Indonesia menghadapi kesulitan melawan Arab Saudi, tulis laporan Sohavan. Apalagi kabar terbaru Jay Izes mengalami cedera ketika membela Venezia. Bek berusia 24 tahun itu ditarik keluar. Media Vietnam juga menyebutkan kesenjangan kualitas antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Golden Star Warriors juga pernah dibantai oleh tim yang berjuluk Elang Hijau itu. 3 tahun lalu, Vietnam kalah dalam kedua pertandingan melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, tulis media Vietnam. Saat ini dengan perbedaan kelas dan kekuatan, Indonesia juga dianggap kalah telak dibandingkan Arab Saudi. Besar kemungkinan tim asuhan pelatih Shin Tae-yong akan bernasib sama seperti Park Hang-seo di masa lalu saat melawan Arab Saudi, tulisnya. Adapun jadwal Timnas Indonesia melawan Arab Saudi bakal terjadi pada tanggal 5 September mendatang. Statistik 3 pemain abroad Timnas Indonesia lagi main bagus di klub, nomor 2 lagi bikin sejarah. Ada 3 nama pemain abroad yang performanya cukup menonjol baik di klub maupun saat membela Timnas Indonesia. Yang pertama ada Kelvin Verdonk.
Bintang muda yang bersinar di Belanda, Kelvin Verdonk, pemain muda berbakat yang kini berkostum Nijmegen itu, telah menunjukkan penampilan yang konsisten di Liga Belanda, meski baru main 67 menit. Meskipun baru sekali membela timnas Indonesia, Verdonk berhasil memberikan kontribusi signifikan saat Garuda mengalahkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemampuannya dalam menguasai bola dan kecepatannya di sisi kiri pertahanan menjadikannya sebagai salah satu pemain kunci di timnya. Dia sudah menorehkan 2 gol untuk tim Nijmegen. Yang kedua, Jay Izzes, tembok kokoh di Serie A. Jay Izzes berhasil menorehkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berkompetisi di Serie A Italia bersama klubnya Venezia FC. Bek tengah yang satu ini telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin pertahanan yang tangguh. Kemampuannya dalam membaca permainan dan duel udara yang kuat membuatnya menjadi sosok yang sangat diandalkan oleh timnya. Dan yang ketiga ada Rafael Struijk, winger gesit yang menggoda. Rafael Struijk, pemain muda yang kini berseragam ADO Den Haag, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu winger terbaik di Asia Tenggara. Meskipun belum mencetak gol untuk timnas Indonesia, Struijk telah menunjukkan permainan yang menarik dengan kecepatan dan dribbling yang memukau. Kontribusinya dalam membantu tim menciptakan peluang sangatlah berarti. Keberhasilan ketiga pemain naturalisasi di atas membuktikan bahwa keputusan untuk memperkuat timnas Indonesia adalah pilihan yang tepat. Mereka tidak hanya meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga menginspirasi generasi muda pemain sepak bola Indonesia untuk terus berjuang dan meraih prestasi yang lebih tinggi.